Assalamualaikum, nama saya Chelsea, umur saya 27 tahun, dan saya mempunyai satu anak. Nama saya Risma dan umur saya 22 tahun, saya mempunyai satu anak. Sejak sudah 4 bulan. Kurang lebih 5 tahun. Anak saya tinggalnya di Jawa bersama neneknya. Kalau anak saya tinggal di Garut sama mama mertua. Kalau saya pribadi, karena saya seorang single parent dan tidak ada yang membiayai anak saya, jadi mau tidak mau saya harus jauh karena pekerjaan saya di Bandung. Saya harus meninggalkannya untuk mencari uang dan menafkahi. Kalau saya karena kan ya ekonomi juga, suami saya bekerja belum setiap hari gitu, jadi kadang diberhentiin sebulan 2 bulan sampai saya sekarang harus kerja lagi, dan anak juga di sini nggak ada yang jaga, jadi ya kepaksa harus di sana. Waktu pas ngelahirin sih takut ya, karena anak saya pas lahir itu nggak nangis dulu, jadi sempat ngalamin air ketuban juga, jadi sempat takut lah gitu. Takut kenapa-napa. Kalau saya, alhamdulillah anak saya lahir normal. Yang paling saya ingat waktu itu kan saya lahiran tanpa suami ya, suami saya jauh waktu itu, terus saya lahiran sama orang tua. Yang paling saya ingat pertama kali anak saya lahir, dia menangis, terus saya nanya ke bidannya, Bu dokter mau tanya anak saya anggota badannya lengkap atau enggak, kayak gitu. Itu yang paling penting, soalnya saya takutnya kurang lengkap gitu. Terus alhamdulillah bu dokternya menjawab, alhamdulillah ibu anaknya cewek, terus anggota badannya lengkap semuanya. Kalau saya pribadi, karena anak saya udah berumur 6 tahun sekarang, saya rindu mengobrol secara langsung ya, karena kalau misalnya via HP itu karena saya lakukan setiap hari gimana situasi dan kondisi, tapi saya rindu mengobrol secara langsung. Terus kebetulan udah sekolah juga, saya pengen banget rindu ajak dia belajar gitu. Biasanya kan kalau pas lagi mudik belajar bareng, tidur bareng. Kalau saya ya sama ya teh, rindu apa yang mengajarkan gitu ya, apalagi dengan yang bayi berusia 9 bulan ya sekarang, itu emang sedih banget lah. Kita nggak bisa di sampingnya gitu. Paling sih kemarin ya, baru kemarin banget dikirim foto anak saya kan baru 9 bulan, terus dia udah diajarin sholat gitu, udah pakai mukena. Itu sedih banget pas lihat foto itu, tapi bangga gitu satu sisi. Tapi saya sedihnya ya saya nggak bisa di samping dia gitu. Kalau dari saya pribadi, kalau ditanya apa, kayaknya banyak ya, banyak banget. Tapi mungkin salah satunya nggak beda jauh dari Risma ya. Saya kan tiap hari video call, terus kirim-kirim foto kayak gitu, atau enggak kirim suara sih seringnya kayak gitu. Paling membanggakannya kalau misalnya kayak anak saya mau terbuka kepada saya, kepada ibunya gitu, soal apapun itu. Saya merasa bangga aja, jadi meskipun jauh, saya masih percaya gitu ke saya tentang apapun yang dia rasakan. Mungkin kalau ditanya pas lahiran udah pasti nyawa ya. Terus kayaknya apa ya, coba Krisma dulu deh. Apa ya, palingnya dari perasaan juga sekarang kan udah jauh ya, itu kan pengorbanan banget ya. Namanya seorang ibu pasti susah lah jauh sama anaknya gitu ya. Kan rasa sama tersendiri juga ya. Betul. Ya itu salah satunya sih. Ya mungkin menambahkan aja ya
ya perasaan sih gitu. Terus apalagi kan saya di sini sendiri gitu, terus anak saya di sana bersama orang tua saya, jadi ya berat sih sebenarnya. Tapi ya gimana lagi, kita harus, khususnya saya harus berkorban buat anak saya jauh gitu. Nggak bisa bareng, nggak ada waktu bareng karena kan harus kena biaya. Aku tuh kan pengen banget ya dekat anak aku biar bisa ngedidik langsung, ngajarin apa-apanya langsung, terus tumbuh besar tuh sama aku gitu. Tapi meskipun aku jauh, aku ngerasain gitu ngedidik anakku susah, meskipun sekarang di bawah asuhan neneknya. Tapi kan kita juga jauh juga, sedikitnya gitu pasti kan kayak telepon, apalagi kan anak saya udah bisa bicara ya, sambil cara kita mendidik sih kalau dari aku pribadi. Sama sih ya, kalau emang yang susah mah mendidik ya, karena kan takut banget ya, takut anaknya jadi gimana gitu. Nah, takutnya kita salah didik atau gimana kayak gitu sih paling takut Itu sih yang paling ditakutin, apalagi kan anak kita cewek. Iya, berat. Pernah sih kalau dia lagi tidur, kalau dulu waktu di sini masih di sini saya belum kerja, kan suami diberhentiin terus. Saya bilang ya yang sabar ya, pokoknya sampai anak juga ikutan rewel ini. Kan biasanya kontak batin ya kalau anak ya, sampai kayak gitu. Karena emang benar-benar suami saya sampai sekarang ya, dari waktu pertama nikah mungkin, terus pertama saya mau keluar dari sini itu benar-benar perjuangan banget. Sampai karena kan kalau saya sama suami saya kalau nggak punya apa-apa nggak pernah bilang sama orang tua kita masing-masing, jadi benar-benar sendiri aja gitu. Kalau saya menceritakan kesedihan kepada anak saya, tapi saya ceritanya nggak sedih. Jadi saya semacam ngasih tahu ke dia, ngasih pengertian, karena saya pernah berada di titik di mana saya bisa dibilang capek menjalani hidup, dia putus semangat, dan di situ ada anak saya ya, anak saya itu penyemangat saya di kala waktu itu ya. Nah waktu itu kan memang karena masih kecil belum ngerti apa-apa. Nah sekarang udah mulai 6 tahun, udah mulai banyak bertanya ini itu. Nah saya mulai menceritakan kesedihan saya, tapi bukan menceritakan kesedihan gue tuh dulu sedih kayak gini loh dek, tapi saya lebih ngasih ke pengertian. Dulu tuh ibu kayak gini, makanya Una, nama anak saya Una ya, makanya Una sekarang kayak gini. Nah, jadi Una harus ngerti kayak gini, lebih ke ngasih tahu aja. Tapi karena mungkin dia juga tahu kalau itu sebenarnya pengalaman terberat di hidup saya, dia juga karena udah gede ya, jadi suka iya ibu, tapi sambil kayak mau nangis gitu. Udah bisa ngerasain juga mungkin. Karena kan udah 6 tahun ya, jadi udah ngerti. Jadi sebenarnya setiap apapun yang saya rasakan ya kesedihan, saya selalu berbagi, tapi berbaginya bukan berbagi kesedihan, tapi ngasih pengertian nih. Kenapa sih bisa kayak gini, terus sekarang tuh gimana? Halo Una, I love you. Ibu kangen banget sama Una. Maafin ibu ya, karena ibu belum bisa nemenin Una. Una yang selalu bilang, ibu kapan jalan-jalan sama Una? Una jalan-jalannya sama emak terus. Sabar ya sayang, ibu lagi ngusahain supaya kita bisa bareng-bareng. Una jadi anak yang soleh ya, doain ibu masuk surga. Insya Allah nanti kita bareng-bareng. Sehat selalu ya sayang. Apa ya, jangan pernah benci Umi, karena ya apapun yang Umi lakuin sama Abi itu benar-benar buat Aisyah, itu bukan buat orang lain. Dan kita juga kalau punya pilihan lain mungkin nggak akan mau lah di posisi seperti ini ya. Jangan pernah dengerin orang lain bilang, pasti kan kalau nanti suatu saat saya jemput anak saya, mungkin aja dari keluarga atau teman saya atau saudara, mungkin ada yang bilang, kamu bukan diurus sama mama kamu apa gitu ya, takutnya kan
anak saya sakit hati gitu, terus berpikiran jelek juga sama saya. Terakhir sih. Ya, ya sama seperti Risma ya. Apapun yang dilakukan ibu sekarang semuanya demi Una. Jadi semoga Una lebih mengerti posisi ibu sekarang.